Sejauh mata memandang, kemiskinan luas terbentang. Negeri ini lincah ganti, tak mampu wujudkan adil makmur. Junjung mengagung-agungkan Jokowi adalah cerminan dari kelompok orang yang tidak menganggap kejujuran itu penting. Artinya berbohong itu nggak apa-apa, itulah kelompok teror. Kalau satu tujuan silakan gabung, kalau tidak nanti kami sikat kalian. Kalau satu tujuan bersama-sama silakan bergabung dengan kami. Tapi kalau berbeda kita sikat kalian, jangan macam-macam. Ya, kita nggak pernah mencari musuh, tapi ada musuh pantang buat kita mundur. Korupsinya wajah pemerintahan Joko Widodo. Terbukti atau tidak? Firly Bahuri pada hari ini adalah tersangka yang belum juga diapa-apakan, dalam artian belum ditangkap dan belum diproses. Ingat baik-baik, kita adalah warga negara Indonesia. Jangan tinggalkan Prabowo Subianto.
terakhir, Anda semua yang merupakan alat negara, yakni kepolisian Republik dalam presisi, yang mana tugas kalian adalah mengayomi. Terima kasih telah menyambut kami. Keluar! Keluar! Untuk Kapolda Jawa Timur dan jajarannya, para petinggi-petinggi Kapolda, untuk keluar menemui kita. Merapat, lebih merapat. Mereka dirampas haknya, lapar, Bunda relakan darah juang kami, bebaskan. Saya silakan kita isap sedikit gasnya, masukkan brosnelengnya dengan brosnel. Baik, dicek ulang megafonnya. Di sebelah kiri, monggo silakan dibacakan. Perusakan terhadap aset negara. Beberapa menit, beberapa jam, bahkan beberapa mengikuti apa yang dibicarakan oleh komando. Bingung, bunuh! Ada beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ketika ada di kepemimpinan Jokowi. Yang kedua, banyak kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. Itu ada runtutannya dari yang nomor satu. Yang ketiga, bagaimana proses HGB yang sudah ada. Ternyata di Jawa Timur kita memiliki yang sudah pasti ada dua, ada di Kabupaten Sidoarjo dan Sumeneb, ternyata yang lebih besar. Dan saya, ketika kita observasi di beberapa bagian di Surabaya, ternyata banyak pantai yang dibuat atau dikepling oleh sebagian orang untuk kepentingannya pribadi. Nah, itu yang harus ditegakkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana lembaga Polri ini bisa kembali terhadap instansinya dan idealismenya sebagai lembaga yang memang kencang terhadap masyarakat, membela masyarakat dan keadilan begitu. Maka dari itu kita juga menuntut bahwasanya lembaga Polri harus kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jejak Fakta, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani aktivitas. Selamat datang kembali di channel Jejak Fakta, tempat kita membahas berbagai peristiwa yang sudah menjadi perhatian publik berdasarkan informasi yang tersedia dengan mengedepankan fakta, data, dan proses hukum yang berlaku. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi dan mengikuti perkembangan kasus yang sedang ramai diperbincangkan. Hari ini kita berdiri di atas tanah hukum, menegakkan kembali pilar-pilar konstitusi yang menjadi fondasi utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari asas ini adalah tidak ada satupun individu di Republik ini yang berada di atas hukum, pejabat publik dari tingkat daerah hingga puncak pemimpin tertinggi eksekutif, terikat secara mutlak oleh aturan main yang sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Prinsip equality before the law, kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, bukan sekedar hiasan tes tata negara. Ini adalah hak melekat bagi setiap warga negara untuk menuntut keadilan, kejelasan, dan kepastian hukum. Kita muncul keraguan, polemik, atau gugatan di tengah masyarakat mengenai keabsahan dokumen persyaratan administrasi seorang pejabat publik, termasuk di dalamnya ijazah pendidikan, maka hukum harus menjadi panglima untuk menyelesaikan secara terang benderang. Tuntutan publik hari ini mengenai klarifikasi dan pengadilan perkara ijazah bukan didasarkan atas kebencian personal, melainkan atas kesadaran hukum yang tertinggi. Kita merujuk pada ketentuan syarat materi penokohan publik yang diatur dalam berbagai undang-undang pemilu. Jika ada indikasi atau dugaan cacat hukum dalam pemenuhan syarat tersebut, maka lembaga peradilan adalah satu-satunya tempat yang sah untuk menguji kebenaran
dan material. Kehadiran kita di sini adalah wujud dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintah yang bersih dan akuntabel. Mengapa perkara keabsahan dokumen ini menjadi sangat krusial bagi publik? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang KYP, dokumen yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon pejabat publik, termasuk dokumen pendidikan, bukanlah di sekedar wilayah privat setelah bersangkutan menjabat. Dokumen tersebut bertransformasi menjadi formasi yang memiliki dampak luas terhadap legislatif kepemimpinan sebuah bangsa. Pasal 3 Undang-Undang KIP menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, dan efisien, dan akuntabel. Ketika ada elemen masyarakat yang menuntut verifikasi fisik, validasi data, dan pembuktian hukum, persidangan mengenai ijazah Joko Widodo, pemerintah lembaga terkait tidak semestinya bersifat defensif. Langkah terbaik secara hukum adalah membuka semua saluran verifikasi secara transparan, guna mematahkan segala spekulasi. Menghindari proses hukum atau sekedar memberikan bantahan sepihak di media massa justru akan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Secara psikologis, publik dan tata kelola pemerintahan, penundaan atau ketidakjelasan dalam merespon gugatan hukum terkait ijazah yang menimbulkan persepsi negatif. Hukum acara perdata dan pidana di Indonesia telah menyediakan mekanisme pembuktian melalui uji laboratorium forensik, keterangan saksi ahli dari universitas terkait, serta pencocokan dokumen asli di hadapan majelis hakim. Jalur inilah yang harus ditempuh demi kepastian hukum yang berkeadilan. Kawan-kawan sekalian, mari kita bedah secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengapa perkara dugaan ijazah ini krusial? Ini bukan sekedar urusan selembar kertas lulus sekolah atau kuliah. Ini adalah urusan secara formal keabsahan seorang pejabat publik, pemimpin negara ini berdasarkan pasal 5 dan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Secara hukum pidana, jika benar ditemukan ada ketidaksesuaian, manipulasi atau pemalsuan dokumen otentik, maka hal tersebut tunduk pada pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pemalsuan surat atau pasal 264 KUHP terkait pemalsuan akta otentik. Ancaman hukumannya jelas mencapai 6-8 tahun penjara. Publik berhak bertanya dan pengadilan wajib menguji mengapa tuntutan ini membuat pihak sama kena mental. Karena mereka tahu jika pengujian forensik laboratorium terhadap dokumen tersebut dilakukan secara independen, kebenaran mutlak dan terungkap. Hukum tidak mengenal narasi politik. Hukum hanya mengenal alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP. Keadilan kena mental oleh tempo kekuasaan. Kita akan terus mengawal perkara ini sampai hukum benar-benar tegak, lurus dan jujur. Hancurkan ketidakadilan, tegakkan supremasi hukum, hidup rakyat Indonesia. Untuk itu teman-teman, sekarang mari kita juga bacakan beberapa komentar yang menarik dari teman-teman yang memberikan tanggapan dan saran untuk membuat Indonesia semakin adil di depan hukum. Kita mulai dari komentar Dastrili. Begitu jelas keterangan Bu Tifa, apakah hakim tidak memahaminya? Apalagi ijazah Jokowi juga tidak ditampil pun dipanggil sidang, tak mau hadir. Jokowi adalah penjahat dan sudah memperjarakan rakyat, tak jelas ijazahnya. Kita lanjutkan dari komentar Imam Safiri. Rakyat selalu merindukan Jokowi dihukum mati agar seluruh rakyat bahagia selamanya. Kita lanjutkan dari komentar Muhammad Soba. Ijazah Jokowi itu palsu, karena itu saudara tangkap Jokowi dan seret ke penjara seumur hidup. Kita lanjutkan dari komentar Triliranti. Andili Jokowi penjahat luar biasa, kebenaran akan terungkap karena Allah swasta alam, amin. Kita lanjutkan dari komentar Haris Malija. Semoga Allah membuka semua kebenaran, amin Allahumma amin.
Kita lanjutkan dari komentar Sambilan Raisyat. Banyak sarjana orang berpendidikan tinggi, benar-benar asli kuliah lulus sarjana, susah dapat kerja, termasuk anak saya yang palsu gak punya ijazah jadi pejabat pemerintah, usut tuntas-tuntasnya. Kita lanjutkan dari komentar Abdul Karim. Untuk Pak Hakim, semoga menjadi hakim adil dan seadil-adilnya. Apabila tidak berani mengadili yang seadil-adilnya, maka mati saja daripada banyak. Kita lanjutkan dari komentar Samsu Arifin Gowel. Cahaya sudah mulai muncul dari hakim yang jujur, yang pemberani, tapi saya yakin sekecil apapun cahaya pasti sangat dibutuhkan. Rakyat pasti akan menjadi besar karena rakyat banyak mendukungnya. Karena rakyat sangat membutuhkan, semoga tambah banyak lagi hakim-hakim dan jasa yang jujur dan pemberani agar bangsa dan negara kita menjadi lebih bermartabat di mata dunia. Amin. Kita lanjutkan dari komentar Jidan Blade. Bertahun-tahun kok baru sekarang gak dilindungi lagi. Kita lanjutkan dari komentar Murhawani. Rahasia pribadi karena takut kebongkar ijazah palsunya. Kita lanjutkan dari komentar Matitin. Selama saya punya presiden yang saya alami dari Pak Harto sampai Prabowo, cuma satu yang jadi polemia, itu Jokowi yang paling lanjut. Oke. Kita lanjut dari komentar Om BJ. Semua yang terlibat tentang ijazah palsu harus diproses, termasuk rektor dan jajarannya yang pernah mengatakan ijazah yang asli, dan manusia-manusia yang lainnya yang melindunginya. Untuk itu teman-teman, masih banyak komentar teman-teman yang belum kita bacakan, dan kita akan bacakan komentar-komentar itu di video berikutnya. Tetaplah di channel Jogja Fakta yang selalu memberikan video-video yang sedang viral di media sosial saat ini sesuai dengan judul yang diterapkan di channel ini. Bagi teman-teman, semoga diskusi ini bisa menambahkan wawasan kita. Semoga semua dapat tetap berlangsung di tengah dengan santun serta saling menghormati perbedaan. Terus tinggalkan komentar yang sopan dan berbobot. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bersama channel Jogja Fakta, mengungkapkan fakta, mengikuti proses hukum, dan menghargai kebenaran berdasarkan bukti dan fakta. Terima kasih.